Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 9. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia, kataku. Akailah supaya siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi orang lain. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keleraan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam berbagai segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga melindungi kamu oleh kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 15. Judulnya memberi yang menyukakan hati Allah. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus tentang pelayanan memberi bagi orang-orang kudus. Yang menarik, Paulus tidak menekankan jumlah melainkan sikap hati. Memberi bukan sekedar kewajiban rohani, tetapi respon kasih atas kasih karunia Allah yang sudah lebih dahulu kita terima. Dalam dunia yang serba kekurangan dan penuh ketidakpastian, firman ini mengingatkan kita bahwa memberi tidak membuat kita kekurangan, justru membuka pintu berkat dan ucapan syukur bagi banyak orang. Yang pertama, memberi adalah bukti kerelaan hati, ayat 1-5. Paulus memuji kesiapan jemaat Korintus dan mendorong mereka agar pemberian itu dilakukan bukan karena tekanan, tetapi karena komitmen yang lahir dari hati. Pelajaran pentingnya bagi kita, Allah tidak mencari pemberian yang dipaksakan, tetapi hati yang rela, karena menunjukkan kedewasaan iman dan kasih yang nyata. Apakah selama ini kita memberi karena takut dinilai orang atau karena kasih kepada Tuhan atau sesama?
Lalu yang kedua, prinsip menabur dan menuai ayat 6-9. Paulus memakai prinsip rohani yang sederhana. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Namun ini bukan soal matematika berkat, melainkan soal iman dan kepercayaan kepada Allah. Memberi dengan sukacita menunjukkan bahwa kita percaya Allah sanggup mencukupi. Allah tidak pernah berhutang kepada manusia. Ayat kuncinya, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Untuk itu jangan pernah takut untuk memberi. Yang ketiga, Allah sumber segala berkat. Ayat 10-11. Paulus menegaskan bahwa Allah yang memberi benih, Allah yang melipat gandakannya, Allah yang menumbuhkan buah kebenaran. Kita hanyalah penata layan, bukan pemilik sejati. Saat kita memberi, iman kita bertumbuh, buah kebenaran dihasilkan, Tuhan dipermuliakan. Keempat, memberi menghasilkan syukur dan kemuliaan bagi Allah. Ayat 12-15. Pelayanan memberi mencukupi kebutuhan orang kudus, menghasilkan ucapan syukur, memuliakan nama Tuhan, dan mengikat persekutuan dalam doa dan kasih. Akhirnya Paulus menutup dengan pujian syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Karunia terbesar bukan harta, tetapi Yesus Kristus yang telah memberi dirinya terlebih dahulu bagi kita. Renungan hari ini mengajak kita bertanya, bagaimana sikap hati saya dalam memberi? Apakah saya percaya Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan saya? Mari kita belajar memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Mulai dari hal kecil, tetapi dengan hati yang tulus. Jadikan memberi sebagai gaya hidup, bukan beban rohani. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.